Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk minggu ini kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang linked list. Baik, untuk penjelasan dari linked list. Linked list merupakan senarai berantai. Nah, ini dapat diilustrasikan seperti satu kesatuan rangkaian kereta api, di mana untuk kereta api terdiri dari beberapa gerbong. Masing-masing dari gerbong digunakan untuk menyimpan sejumlah objek data, di mana untuk gerbong tersebut pada linked list kita sebut sebagai node. Agar gerbong-gerbong tersebut dapat saling berkait atau bertaut, maka dibutuhkan minimal sebuah kait yang kita sebut sebagai pointer. Nah, untuk memulai linked list ini, yang pertama yaitu dengan cara mendeklarasikan tipe data dan pointer pada list. Selanjutnya, kita buat senarai atau linked list tunggal tidak berputar atau sebuah gerbong. Ada beberapa operasi yang dapat kita buat pada senarai, yaitu diantaranya adalah bisa menambah, menghapus, atau mengedit dari gerbong tersebut. Inti dari linked list sendiri adalah proses menambah, edit, dan hapus dari gerbong atau node, dan bagaimana menyambungkan antar gerbong atau node tersebut. Nah, kalau kita gambarkan secara umum seperti ini. Nah, ini adalah gerbong-gerbong yang membentuk rangkaian kereta api misalkan, di mana gerbong tersebut tadi berisi data dan pointer. Nah, gerbong ini atau kita sebut sebagai node. Nah, node ini berisi dua elemen. Yang pertama adalah data. Nah, ini adalah data, dan yang kedua ini adalah sebagai pengait atau pointernya. Di mana misalkan kita punya data 12, 99, 37, data tidak harus angka, boleh bersifat bertipe karakter, boleh bertipe float, dan lainnya. Nah, misalkan kita punya data seperti ini, 12, 99, 37. Ini akan kita simpan ke dalam memori, di mana data yang kita simpan tersebut secara otomatis tersimpan di memori dan mempunyai alamat. Nah, untuk alamat di memori itu secara otomatis komputer akan menyimpannya dan sifatnya acak. Untuk mendapatkan alamat di mana data tersebut tersimpan, kita nggak perlu repot-repot di mana sih data tersebut kita simpan. Akan secara otomatis tersimpan di alamat yang sudah ditentukan. Nah, ini ilustrasi berikutnya, di mana ada data A, B, C, D. Nah, A ini terhubung dengan data B, B terhubung dengan data C, dan data C terhubung dengan data D. Karena datanya sudah selesai, maka D ini tidak terhubung dengan data apapun, sehingga ini kita sebut sebagai nol. Kemudian, nah di sini ada F1, ini sebenarnya adalah alamat dari penyimpanan data A. Kemudian, nah, data A ini akan terhubung dengan data B, di mana data B ini tersimpan di dalam F2, begitu seterusnya. Gambar di atas diilustrasikan sebuah rangkaian kereta api dengan 4 buah gerbong. Gerbong A akan disebut sebagai kepala atau head. Nah, ini disebut sebagai head. Walaupun penamaan ini boleh bebas ya, tidak harus head. Dan gerbong D adalah ekor atau tail. Karena ini sudah selesai untuk D-nya. Tanda panah merupakan kait atau pointer yang menghubungkan satu gerbong dengan yang lainnya.
pointer yang dimiliki C menuju ke 0. Inilah yang membedakan antara senarai berputar dengan tidak berputar. Nanti ada 3 tipe dari senarai, yaitu single linked list, double linked list, dan circular linked list. Kalau modelnya seperti ini adalah single linked list. Kalau senarai berputar, maka pointer D akan menuju ke A lagi. Nah, ini kalau berputar atau circular linked list, ini tidak menuju ke 0, tetapi menuju ke A. Selanjutnya, untuk membentuk node atau gerbong. Di dalam bahasa pemrograman Java digunakan keyword new, yang berarti mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut diisi data dan pointer next-nya ditunjuk ke 0. Pembentukan node tidak dapat dilakukan sekaligus, namun harus satu persatu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara menyambungkan antar node tersebut. Jadi untuk pembuatan node harus satu persatu, tidak boleh dilakukan sekaligus, di mana node tersebut berisi data dan pointer next-nya ditunjuk ke 0. Nah, ini adalah kode yang bisa digunakan untuk membuat gerbong atau node baru. Kepala sama dengan new gerbong. Nah, ini membuat sebuah node dengan nama kepala. Kepala, ini tanda anak panah, next sama dengan 0. Pointer milik kepala ini diarahkan ke 0. Kepala, anak panah data sama dengan 101. Ini berarti data pada node kepala adalah berisi 101. Kode di atas apabila dikompil maka akan membentuk sebuah node bertipe gerbong dengan nama kepala. Karena bertipe list, maka kepala juga memiliki dua field, seperti list yaitu field data dan field next. Bila diasumsikan dengan gerbong, maka proses ini dibentuk gerbong A. Jadi pada coding ini kita baru membuat gerbong A. Setelah membuat sebuah node dengan nama kepala, maka langkah selanjutnya adalah membentuk gerbong yang lain, gerbong B, dan selanjutnya dengan kode sebagai berikut. Baru sama dengan new gerbong, berarti ini membuat node dengan nama baru. Baru, anak panah data sama dengan 5, berarti isi data dari gerbong baru adalah 5. Operasi di dalam linked list ada menambah node pada bagian depan, menambah pada bagian belakang. Untuk menambah node di depan, maka kode yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Ekor next sama dengan baru, menyambung node paling akhir atau ekor ke node baru. Ekor sama dengan baru, ini memindahkan ekor ke node terakhir yaitu node baru. Kemudian ekor next sama dengan 0. Untuk menambah node pada bagian belakang, maka kita pindahkan terlebih dahulu yaitu dengan membuat coding if kepala next sama dengan 0, baru next sama dengan kepala. Ini menyambungkan node baru dengan node kepala. Kepala sama dengan baru, memindahkan kepala ke node yang baru. Untuk menambah belakang, berarti node baru yang terbentuk akan diletakkan pada posisi paling belakang. Operasi selanjutnya yaitu penghapusan node. Pada senarai berkepala, penghapusan sebuah list dilakukan jika ada list lain yang bukan list kepala dalam barisan senarai tersebut. Dengan kata lain, list yang digunakan sebagai kepala tidak boleh dihapus. Jadi ketika penghapusan node itu pada bagian head atau kepala tidak boleh dihapus,
kepala harus dipindahkan terlebih dahulu. Keyword yang bisa digunakan adalah menggunakan kata delete. Contoh untuk menghapus depan jika diilustrasikan dengan gambar. Ini ada data A, B, C, D, membentuk linked list, di mana untuk data A ini akan kita hapus. Ingat, data A ini pertama adalah sebuah head atau kepala. Ini tidak boleh serta-merta dihapus, tetapi dipindahkan terlebih dahulu head semula dari data A ke data B. Setelah berpindah ke B head-nya, maka untuk simpul atau node A boleh dihapus. Nah, ini untuk contoh codingnya. Untuk menghapus depan, if kepala next tidak sama dengan 0, berarti kepalanya berisi ya. Maka if kepala next sama dengan ekor, hapus kepala. Kepala sama dengan kepala next. Delete, hapus. Else, kepala sama dengan 0. Kemudian operasi menghapus node pada bagian belakang. Nah, ini ilustrasi gambarnya A, B, C, D. Kita membutuhkan pointer yang namanya, tadi pertama adalah pointer head dan pointer terakhir yaitu tail ya. Kita membutuhkan pointer lagi yang namanya adalah bantu. Nah, bantu pertama adalah kita letakkan pada C. Karena nanti yang terakhir D ini akan kita hapus. Nah, untuk menghapusnya, kemudian metode hapus kita letakkan pada D. Jadi nilai D terhapus, 0 akan beralih ke data C. Atau C akan pointernya menunjuk sama dengan 0. Untuk codingnya sebagai berikut. If head, neck tidak sama dengan 0, bantu sama dengan kepala. While bantu, next tidak sama dengan 0, bantu next. Hapus sama dengan bantu next. Bantu next sama dengan 0. Delete, hapus. Else, head sama dengan 0. Operasi selanjutnya yaitu menampilkan isi node. Untuk menampilkan isi suatu node dengan cara mengakses field yang ada di dalam node tersebut. Sebagai contoh, nah ini bantu sama dengan head, while bantu tidak sama dengan 0. Kemudian menampilkan bantu data. Bantu sama dengan bantu next. Ada tipe linked list, yaitu ada 3, seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Ada 3 tipe linked list. Pertama, single linked list. Kedua, double linked list. Dan yang ketiga adalah circular linked list. Nah, untuk single linked list, ini anak panahnya terlihat pada pointer atau anak panahnya hanya satu arah. Nah, ini proses penambahan pada kepala, ini proses penambahan pada bagian belakang. Ilustrasi gambarnya sebagai berikut. Jika penambahan pada kepala, nah ini misalkan ada data A, B, C, D, E. Ini sebelum dilakukan penambahan. Kemudian kita akan melakukan penambahan pada kepala, berarti posisinya di depan A. Nah, ini new nodes atau nodes baru kita letakkan sebelum A. Yang semula A adalah sebagai head atau kepala dan E sebagai tailnya, E menunjukkan 0. Maka karena ada node baru, ini Z diletakkan di depan A sehingga berubah headnya adalah yang semula A menjadi Z. Kemudian untuk penambahan di belakang, ini juga hampir sama, hanya saja ketika tail tadi menunjuk ke 0, maka di sini kita menambahkan terlebih dahulu node-nya, kemudian node-nya kita arahkan pada node yang baru kita tambahkan. Selanjutnya, proses penghapusan pada kepala dan proses penghapusan di bagian ekor atau data yang paling belakang. Nah, ini penggambarannya di mana untuk penghapusan pada kepala,
ini kita membutuhkan pointer baru, di mana untuk kepala tidak boleh langsung dihapus. Jadi kita harus mengarahkan pointer yang semula di head atau di bagian kepala, kita arahkan pada note ke berikutnya. Contoh misalkan ini adalah A sebagai head-nya. Kemudian karena A ini mau kita hapus, maka head-nya harus kita pindahkan terlebih dahulu ke note B. Jadi kita pindahkan baru kita bisa menghapus dari note kepala atau A. Untuk menghapus pada bagian ekor, nah ini tinggal tailnya kita siapkan untuk kita hapus. Nah ini seperti ini sebelum kita lakukan penghapusan, ini A sebagai head-nya, kemudian E-nya, ini tail yang akan kita hapus, tinggal dilakukan proses penghapusan dengan menggunakan metode delete, maka akan terhapus untuk note E. Selanjutnya ada double linked list. Nah, double linked list ini yang membedakan dengan single linked list. Kalau single linked list itu anak panahnya 1, kalau double linked list ini anak panahnya 2 dan berlawanan arah. Ya. Dimana untuk pointernya juga ada 2, kalau linked list tadi ada 1 ya. Untuk double ini, pointer yang pertama adalah previous reference dan pointer yang kedua adalah next reference. Dimana untuk pointer yang pertama kita mengarahkan pada note sebelumnya dan next reference kita arahkan pada note sesudahnya. Circular linked list, tipe linked list yang ketiga, di mana untuk circular itu berputar. Nah, berputar. Jadi dia tidak ada nulnya. Pointer mengarah ke gerbong yang lain atau node yang lain. A menunjuk ke B, B menunjuk ke C, C menunjuk ke D, D menunjuk ke E, dan E menunjuk ke A. Jadi E ini sebagai tailnya dia tidak nol, tetapi dia mengarah ke node A. Jadi untuk circular ini, no head or tail, dia tidak punya kepala atau ekor. Need cursor atau pointer, sama seperti jenis linked list yang lain. The cursor not allow us to have a place to start from if we ever need to traverse a circularly linked list. Jadi untuk setiap pointer pada node ini mempunyai tempat untuk memulai dari proses pengunjungan ke mengarah ini ya, berputar mengelilingi linked list. Implementasi linked list. Nah, untuk coba mempraktekkan linked list ini, bagaimana kita membuat node pertama kali, kemudian proses penambahan dan proses penghapusan. Maka coba teman-teman di sini buat 3 kelas berikut dengan package single linked list. Yang pertama, kelas node. Yang pertama, kelas node.java, di mana kelas node ini kita gunakan untuk membuat node baru. Kemudian yang kedua ada kelas linked list. Nah, ini kita gunakan untuk proses penambahan, proses penampilan atau display, kemudian proses penghapusan. Dan yang ketiga adalah kelas coba linked list atau main class yang kita gunakan untuk menjalankan linked list. Nah, ini tidak tugas ya teman-teman ya, tapi coba teman-teman praktekkan. Ini sudah saya sertakan codingnya. Nah, ini ada kelas node.java tadi, silahkan buat 3 kelas. Pertama kelas node,
kedua kelas S-Linked List, dan yang ketiga kelas coba linked list. Nanti yang dijalankan yang ini, yang kelas coba linked list atau main kelasnya. Nah, dari coding tadi, kalau kita jalankan, hasilnya adalah sebagai berikut. Size ada 3, data 1, 2, dan 3. Nah, ini kenapa tidak urut? Karena kemarin saya coba untuk proses penghapusan dan penampilan kembali. Tambahkan proses pencarian data. Nah, untuk mencari data digunakan pointer yang akan bergerak dimulai dari head, lalu ke node-node berikutnya sampai data ditemukan. Tambahkan metode berikut pada kelas S-Linked List. Nah, ini percobaan selanjutnya yaitu mencari data. Nah, silakan tambahkan coding berikut pada metode kelas S-Linked List ya. Selanjutnya pada metode main, silakan dimodifikasi dengan sebagai berikut. Percobaan selanjutnya yaitu menghapus data, yaitu pada bagian kepala atau head. Untuk menghapus data pada head, dilakukan dengan memindahkan posisi head ke node berikutnya. Node head yang lama kemudian dihapus atau dijadikan null. Tambahkan metode berikut pada kelas S-Linked List. Nah, ini buka kelas S-Linked List-nya, tambahkan metode berikut. Kemudian modifikasi pada metode main pada kelas coba linked list. Nah, demikian untuk materi linked list. Silahkan teman-teman coba mempraktekkan membuat 3 kelas tadi. Kemudian codingnya silahkan diketik dan coba jalankan. Nah, untuk minggu ini belum ada tugas ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.